Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kami Sang Tutor Channel akan membahas lagi tentang teori dasar HTML. Dan pada video tutor kali ini kita akan fokus pada HTML reference, yaitu kita akan menggunakan kode-kode dasar HTML pada tag body yang nanti akan menjadi konten yang bisa ditampilkan di browser. Ya, mengingatkan kembali sebelum kita menuliskan kode-kode HTML itu nanti akan ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi ini contohnya, nanti di dalam tag pembuka ini ada kode HTML, ditutup dengan kode yang sama, dengan ada tanda slash, itu berarti adalah tag penutup. Nah, di antara ini akan ditulis konten, atau apalah ini, isi, teks. Nah, teks ini nanti akan mendapat perlakuan sesuai dengan kode yang diberikan oleh kode HTML ini. Sebagai contoh, kalau saya menulis sebuah teks ini tercetak bal. Ini saya tulis di tag body. Kemudian di antara ini saya beri B dan ditutup dengan B juga. Nah, B ini adalah kode HTML untuk membuat teks ini menjadi tebal, sehingga nanti kalau dibuka di browser file HTML-nya akan seperti ini. Nah, kalau yang bawah ini saya menulis teks ini akan bergaris bawah. Ini diberi kode tag pembuka U, tag penutup U, maka baris kedua ini teksnya akan bergaris bawah. Untuk lebih jelas nanti akan kita praktekkan. Ya, kurang lebih kalau kita menuliskan HTML, kita praktekkan saja. Jadi ini misalnya masih kosongan, kita membuka file baru di Visual Studio Code, kemudian filenya kita simpan dengan format HTML. Maka jika kita menuliskan HTML, ada pilihan, kita pilih versi terbaru HTML5, akan digeneratkan oleh Visual Studio Code kode-kode minimal yang harus dituliskan ketika kita menulis dokumen HTML. Nah, kita nanti akan menuliskan konten-konten yang ditampilkan di browser. Nah, kita tulis di antara tag body dan body. Jadi di sini. Ini adalah area kita akan belajar. Nah, tadi kan saya bilang bahwa semua tag HTML itu ada di antara tag pembuka, kemudian ini tag penutup. Nah, tag pembukanya ini ada kodenya. Misalnya ada kode yang namanya B. Ada kode B. Kode B itu dicetak tebal. Untuk mencetak tebal sebuah teks. Nah, apa yang dicetak tebal itu ada di sini. Misalnya tes. Kemudian ini saya simpan. File save. Nama filenya tutorial 3. Kita cari. Ada di sini. Tutorial 3. Kalau kita open with browser, misalnya Chrome, ya ini ada tes yang cetak tebal. Apakah itu benar cetak tebal? Kita coba aja. Menuliskan 1. Kalau saya simpan, kemudian ini saya refresh, ya ada perbedaannya. Satunya tercetak tebal, satunya tidak. Yang tidak tercetak tebal tidak berada di antara teks B dan B. Nah, kalau ini saya hapus, kira-kira apa yang terjadi? Saya refresh, nah, semuanya tercetak tebal. Tes 1 ini tercetak tebal. Kenapa? Nah, browser itu sudah membaca bahwa ini adalah dokumen HTML, ada kode B di dalam HTML, ini adalah untuk cetak tebal. Karena tidak ada pembatas penutupnya, maka semua yang tertulis sampai bawah, kalau tidak ditutup dengan B, maka semuanya akan tercetak tebal. Misalnya lagi, saya membuat I. I itu untuk cetak miring. Kalau saya simpan dan saya refresh, ya miring ini tetap tercetak tebal. Karena setelah B kita tidak punya pembatas.
sampai ke bawah dia akan tebal. Nah, tetapi untuk teks miring ini ada I, berarti teks miring ini mendapat perlakuan dari teks B dan teks I, sehingga tulisan miring ini selain tercetak miring, dia juga tercetak tebal. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa ada tag pembuka, tag penutup, konten ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Ini yang akan mendapatkan perintah, akan mendapatkan perlakuan sesuai kode HTML yang ditulis. Nah, kode HTML itu banyak sekali. Seperti video sebelumnya, sumber belajar kita tetap W3 School. Ini saya membuka, ini W3 School secara umum. Di W3 School itu ada tag-tag yang bisa kita lihat. Ini sudah saya buka. Link yang kedua tadi mengarah ke sini. Jadi ini HTML reference. Nah, ini ada kode A untuk apa? ABBR. Tadi saya menuliskan B. Mana B? Nah, ini B. Ini definisinya bahasa Inggris ya. B itu untuk mendefinisikan teks yang tercetak tebal, bold. Tadi saya menuliskan U. Ini sudah ditulis berdasarkan huruf, berdasarkan abjad. P, Q, R, S, T, U. U. Define some text that is unarticulate, dan seterusnya. Baca sendiri ya. Intinya, oh tadi I bukan U. Kalau U itu untuk underline, jadi untuk garis bawah. Tadi I. Nah, nanti ada keterangan, I itu italic. Saya akan mempraktekkan HTML reference by kategori. Dan di by kategori ini ada dasar. Nah, ini ada untuk formatting tag. Jadi kita akan belajar ini aja. B untuk cetak tebal. Big itu nanti untuk tulisan lebih besar, tapi ini sudah tidak support di HTML5. Sebentar, saya pilih aja ya. Nah, ini center. Wah, center juga sudah tidak support. Del. Kalau saya menuliskan del, saya tulis gitu, maka di sini akan muncul, oh ya, ini ternyata teksnya selalu ke kanan. Padahal kita sudah mengetik enter. Ya, di dalam HTML untuk pindah baris itu tidak cukup dengan enter dengan keyboard, tapi harus dengan kode yang namanya BR. Kalau kita lihat di slide, ya, ini saya menuliskan ada beberapa kode di HTML itu yang tidak membutuhkan tag penutup. Salah satu contohnya adalah BR. Jadi saya di sini contohnya seperti ini, ada tulisan BR. Tapi waktu mengetik di Visual Studio Code tidak saya tuliskan. Nah, BR ini sebenarnya fungsinya adalah untuk pindah baris. Jadi kalau itu saya beri BR, ini saya beri BR, ini untuk berikutnya nanti juga BR, maka dia akan pindah baris. Kita coba hasilnya. Ya, dia pindah baris. Ya, intinya itu ya untuk menuliskan kode HTML. Saya pilih yang mana lagi ya? Sub dan sub. Nah, kalau saya menuliskan seperti ini, SUB 2, 3. Kemudian saya menuliskan SUP 4, 5. Saya simpan biar lebih rapi. Ini tetap kita beri BR.
Kita lihat hasilnya. Ya, untuk apa kira-kira? Nah, saya buat begini biar lebih kelihatan. Ini saya beri angka 10, ini saya beri angka 50. Kalau saya simpan, kita lihat hasilnya. Ya, SUB itu singkatan dari subscribe. Jadi dia menjadi sebuah sub di bawah seperti indeks. Kalau sub ini superscript, jadi dia seperti pangkat. Jadi ini tertulis 50 pangkat 45, ini 10 pangkat 23. Ya, kalau kalian sudah SMA dan sudah belajar kimia, kalau saya menulis begini mungkin lebih relevan. Ya, H2O bisa kita tulis ternyata dengan menggunakan HTML. Duanya ke bawah menggunakan kode SUB. Nah, kalau pangkat bisa kita menggunakan SUP. Kurang lebih tag HTML itu bisa kalian coba sendiri apa fungsinya masing-masing, atau kita membaca bahasa Inggrisnya saja sebenarnya sudah bisa kita mengerti. P mendefinisikan paragraf, H1 sampai H6 untuk heading, H1 itu untuk tulisan yang paling besar, H6 semakin kecil. Ini biasanya untuk judul-judul halaman. Ya seperti ini, HTML dan seterusnya ini dia pasti menggunakan antara H1 sampai H6. Tidak ada batasan apakah judul utama itu harus H1, subnya H2. Yang jelas nanti tergantung selera si desainer website itu sendiri. Tidak ada batasan. Ya, saya rasa untuk HTML reference ini cukup. Kita menuju ke selanjutnya. Ya, ini kita akan belajar tentang atribut. Apa itu atribut? Ini di link yang ketiga. Tadi saya buka, hasilnya ini. Jadi kita tadi mengenal tag pembuka, tag penutup. Nah, ternyata di sebuah tag itu bisa kita tambahkan atribut. Seperti contoh link. Kalau kita ingin membuat sebuah link, itu menggunakan kode yang namanya A. Ini kodenya. Tetapi A ini tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata butuh atribut yang namanya ref. Nah, untuk menuliskan atribut itu ada di dalam kode bersebelahan dengan kode yang ada di tag pembuka. Jadi itu adalah yang benar. Jangan sampai menulis seperti ini ya. Jangan nanti A, kemudian digandeng lagi ref. Nah, ini adalah yang salah. Biasanya untuk pemula sering melakukan kesalahan seperti ini. Nah, termasuk di Visual Studio Code itu untuk atribut-atribut umum dia itu akan didefinisikan langsung. Nah, misalnya kita menulis A, enter, langsung ada hrefnya. Nah, misalnya saya mau buka apa? Buka ini aja. Ini saya copy linknya, copy, ini saya tutup. Ini tentang atribut reference. Oke. Misalnya itu saya tutup, kemudian saya tuliskan di sini. Kemudian di sini kontennya untuk link biasanya ada seperti ini. Klik link berikut. Kalau saya simpan, kemudian saya lihat hasilnya, ya tulisannya klik link berikut. Kalau ini saya klik
Nah, dia menuju ke link yang sudah didefinisikan di sini. Ada lagi atribut img. Kalau ini saya enter, jebret, ya langsung ada pendukung, langsung ada atribut src. Src itu source. Source gambarnya di mana? Kita coba cari gambar ya. Misalnya apa ini? Pororo. Kita ambil satu gambar, kita open link in new tab, buka gambar di tab baru. Nah, link gambar biasanya diakhiri JPG. Kalau ini saya seakan-akan mengedit, kemudian kita blok, kita copy. Kalau ini saya masukkan di sini, saya simpan, maka tadi mana tadi? Tadi di sini. Ya, ini kalau saya refresh, ya ini ada gambarnya Pororo, tapi gambarnya terlalu besar. Ya, ini karena media di sini ini sebenarnya terlalu besar. Ini hanya tampilan web, tapi kalau kita tempelkan linknya itu seperti ini. Nah, untuk mengatur itu ada lagi. Kalau ini saya hapus, bentar. Ya, jadi saya jelaskan lagi. A adalah sebuah tag utama. Tag utama itu bisa ada atribut berupa href untuk tag A, kemudian sama dengan, kemudian di antara dua petik ini adalah value. Jadi ada yang namanya, jadi menuliskannya kurang lebih seperti ini. Ada tag utama, kemudian spasi, atribut sama dengan, ini adalah value. Ya, perlu diketahui bahwa atribut itu bisa lebih dari satu. Itu adalah atribut pertama. Maka kita bisa menuliskan, ini saya tulis atribut 1. Kalau ingin menuliskan atribut 2, saya tulis atribut 2. Nah, ini kalau selesai, ya tinggal tutup kurung. Tapi kalau belum selesai, berarti tambahkan lagi dulu aja. Atribut 2. Atribut 2. Nah, ini contohnya tadi hanya ada satu atribut. Nah, di sini ada source dan alt. Saya ambil source-nya dulu lagi. Copy. Source-nya ada. Kemudian kalau saya beri atribut lagi yang namanya membuat lebarnya, membatasi lebarnya. Width itu satuannya banyak. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya sekarang menggunakan satuan persen. Kalau itu saya tambahi persen. Maka tampilannya ya pas dia. Ini tentang width. Ya, jadi itu silakan dipelajari lebih lanjut sendiri untuk HTML reference dengan alamat ini. Tadi ada pilihannya by alphabet atau by kategori, bisa diperhatikan sendiri. Kemudian ini tadi teori tentang atribut yang saya rangkum, saya jelaskan bahwa atribut itu ditulis setelah tag utama. Kemudian dari atribut pasti punya value. Ini berarti value 1, ini terus value 2.
Nah, setelah semua atribut tuliskan baru ditutup. Kemudian ini penutupnya. Nah, ini termasuk ALT itu untuk apa? ALT itu untuk menampilkan, ini bisa kita beri teks yang nanti akan tampil jika si browser tidak menemukan link. Misalnya ini saya tulis no image. Dia akan muncul no image jika tidak menemukan link ini. Link yang ada di source. Ya, misalnya ini linknya saya kacaukan satu. Default. Dia tidak akan menemukan linknya. Kalau ini saya refresh, nah, dia akan muncul tulisan no image karena sudah didefinisikan di atribut ALT. Ini saya tambahi S, no images. Saya simpan biar kelihatan bahwa itu adalah efek dari ini. Nah, no images. Oke. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang HTML reference, tag utama, atribut yang bisa diberikan lebih dari satu, beserta value-nya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.